Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Terutama kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Saat ini Tuhan, di dalam kasih Kristus kami berkumpul di tengah rumah-Mu ini. Biarlah Tuhan setiap nyanyian doa kami yang telah kami persembahkan kepadamu, Engkau terima dan dengarkan. Di dalam kerendahan hati kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami saat ini, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami Tuhan mampu memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Infokafit, ya. Tertulis di dalam kitab Ratapan, pasal 3 ayat 49 sampai dengan ayat 57. Ratapan 3 ayat 49 sampai dengan ayat 57. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah dikatakan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Itu yang menjadi topik minggu kita pada minggu ini. Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Saudara-saudari, pernahkah kita merasakan berada pada titik terendah di dalam hidup ini? Pernahkah kita merasa bahwa sepertinya di dalam kedukaan, di dalam penderitaan yang kita alami, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak ada jalan keluar? Di saat doa-doa yang kita naikkan sepertinya hanya sampai di awang-awang. Di saat kita merasakan bahwa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita berseru-seru, tetapi kondisi keadaan kita tidak berubah. Kita menangis, meneteskan air mata,
tetapi pikiran dan hati kita tidak tenang. Masalah-masalah tidak dapat dipecahkan. Sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Harapan-harapan tidak diterima atau tidak kunjung kita terima. Sehingga kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Sejauh manakah Engkau berada sehingga Engkau tidak mendengarkan seruanku? Sehingga Engkau tidak menyendengkan telingamu terhadap permohonan-permohonanku. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat suasana kehidupan yang sulit, pada saat suasana kehidupan yang menderita, yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, pada saat itu jugalah iman kita diuji. Ya. Bukan ketika suasana kita baik-baik saja, tetapi ketika suasana kehidupan ini sulit, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, rintangan, serta pencobaan. Di sanalah iman kita diuji. Apakah kita tetap memilih percaya, memilih dekat kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat jawaban dari doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Khalil Gibran mengatakan di dalam tulisannya demikian, dari penderitaan muncul jiwa-jiwa yang kuat. Ya. Dari penderitaan muncul jiwa-jiwa yang kuat. Artinya, melalui penderitaan ini, jiwa kita kuat ketika kita memilih bertahan dan tetap percaya. Memilih berseru sekalipun kita di dalam jeritan dan tangis. Tetapi kita percaya bahwa akan adanya pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, di dalam kitab ratapan ini kita akan membacakan dan melihat penderitaan yang ditulis oleh Yeremia sebagai penulis kitab ratapan ini. Dia menuliskan gambaran dari penderitaan bangsa Yehuda pada saat itu tengah mengalami kehancuran oleh Kaisar Nebukadnezar. Ya. Mereka dihukum oleh Tuhan karena pelanggaran dan dosa-dosa bangsa itu sendiri. Sehingga hukuman ini menjadikan mereka merasa menderita. Termasuk Yeremia yang menuliskan kitab ini. Dia merasakan penderitaan. Penderitaan itu bukan hanya terhadap bangsa, tetapi sudah ikut penderitaan secara pribadi. Jika kita melihat ini adalah tipologi dari penderitaan Tuhan Yesus, ya. Karena hal yang sama juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Yang seharusnya dihukum itu adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengambil alih itu sehingga penderitaan itu ditanggung olehnya.
Inilah yang akan kita lihat betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan di minggu-minggu Prapaskah ini kita akan melihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia menderita bagi saya dan bagi saudara. Begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh Yeremia, sehingga dia menggambarkan air mataku terus-menerus bercucuran. Ya. Ini mengakibatkan kepedihan, ini mengakibatkan derita, ini mengakibatkan jeritan pilu hati yang mendalam. Dan Yesus sendiri juga pernah mengalaminya. Dia menangis untuk kota yang hancur, kota Yerusalem yang sudah hancur. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Di dalam kitab Ratapan ini kita melihat bagaimana suasana duka yang mendalam itu, yang oleh karena kehancuran Yerusalem itu, kota yang suci itu, bait Allah yang sudah diruntuhkan itu, dan umat Tuhan yang sudah menderita di dalam pembuangan Babel, kita melihat ada pengakuan yang begitu dalam dari seorang Yeremia. Memang secara manusiawi ini akan sulit ya dipahami. Secara manusiawi sepertinya situasi ini akan sulit untuk berubah. Dan sepertinya ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Segala-galanya akan berakhir. Namun di tengah ratapan yang begitu pilu dan begitu mendalam, di tengah tangisan cucuran air mata yang terus-menerus mengalir, muncul pengakuan yang luar biasa, yaitu topik minggu kita pada hari ini. Dikatakan, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Kita baca, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ternyata dia pernah dibuang, ya. Dia dibuang, dicampakkan ke dalam lubang yang dalam. Dan dia berseru, memanggil nama Tuhan. Ini bukan sekedar tulisan yang dituliskannya di dalam ratapan ini, tetapi ini adalah gambaran dari suatu keputusan yang benar, yang sangat nyata, yang harus diambil oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Dari lubang yang dalam, mungkin sekarang jika digambarkan dari penderitaan yang begitu mendalam, dari kesedihan yang begitu mendalam, dari kegagalan yang kita alami, dari keterpisahan dari orang-orang yang kita kasihi, dari sakit penyakit yang kita derita, dari keadaan yang begitu sulit, kita diangkat ketika kita berseru kepada Tuhan. Dari kesepian, ya, dari tekanan di tengah pekerjaan, di tengah pergumulan keluarga, kita berseru. Mungkin juga dari perasaan kita bersalah karena dosa, pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah jatuh ke dalam lubang yang dalam, sehingga kehancuran itu, kematian itu
ada pada kita. Tetapi kita tersadar dan berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Ini adalah suatu keputusan yang harus dilakukan oleh seorang percaya. Berseru, memanggil nama Tuhan. Sering sekali kita merasa, Tuhan itu dekat hanya kepada orang-orang yang kuat, hanya kepada orang-orang yang sabar, hanya kepada orang-orang yang bertekun. Sekarang kita diberikan pemahaman yang lebih dalam. Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru dengan kehancuran hati. Ya. Mungkin perasaan kita sudah hancur. Kita merasa tidak berharga lagi. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan ini menatakan bahwa Tuhan justru dekat kepada orang-orang yang berseru dari dasar lubang yang dalam. Dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Dia tidak hanya dekat kepada orang yang merayakan sukacita, pesta pora, kepada orang yang bahagia. Tetapi dia dekat kepada orang yang hancur hatinya. Kepada orang yang berseru dari lubang yang dalam itu tadi. Ini adalah seruan dari seorang yang jujur ya akan keberadaan hidupnya. Ini doa yang paling jujur. Ini tidak dikemas-kemas supaya terlihat atau terdengar indah. Tidak. Tetapi ini begitu jujurnya. Lahir dari sebuah pengakuan yang begitu dalam. Mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan. Mengakui kegagalannya, kesendiriannya di hadapan Tuhan. Doanya tidak lagi dihiasi oleh kata-kata yang indah, yang dirangkai seperti kata-kata mutiara supaya lebih puitis, bukan. Tetapi jeritan hatinya begitu tulus di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan mendengar ya suaraku, ayat 56. Tuhan mendengar. Tuhan tidak tuli ya, terhadap seruan umatnya. Dia tidak pernah menutup telinga terhadap seruan umatnya. Dan jika kita dengar tadi di dalam Mazmur yang sudah dibacakan oleh Amang Paragenda, ya, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Telinganya tidak pernah tertutup untuk kita. Walaupun seperti yang digambarkan oleh Yeremia, yang terlihat hanya derai air mata atau tetesan air mata dan kesahku, katanya di ayat 56. Terhadap kesahku dan teriakku. Kalau orang berteriak, mungkin ini tidak beraturan lagi seperti saya katakan tadi, tidak indah lagi kata-katanya. Kalau orang yang berkesah juga demikian. Apalagi dibarengi dengan air mata, isak tangis. Tidak indah lagi untuk didengar. Tetapi yang demikian juga Tuhan dengar. Tuhan tahu setiap detail apa yang hendak kita ucapkan. Setiap kata yang hendak kita ucapkan di hadapan Tuhan.
Ibarat seorang anak ketika dia hendak mengadu kepada papanya atau kepada mamanya, ketika ada orang menyakiti dia, ketika dia bertengkar dengan temannya atau temannya berbuat jahat kepadanya dalam permainan, tidak sopan dan santun, mungkin anak itu langsung berseru, "Papa!" gitu ya, "Mama!" gitu. Sejenak papa atau mamanya memeluknya. "Ada apa, Nak?" Maka si anak itu akan tenang. Ya. Demikian juga dengan orang yang percaya, yang berseru kepada Tuhan di dalam jeritan kesah dan air mata. Maka Tuhan akan segera datang. Ya. Untuk apa? Dikatakan untuk menguatkan. Ya. Tuhan datang untuk menguatkan di saat kita memanggilnya. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Ini bukan sekedar kata-kata yang untuk menenangkan kita, tetapi ini adalah firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita supaya kita di dalam kehidupan kita ini, apalagi di saat kehidupan kita sulit dan menderita, kita tahu bahwa Tuhan dekat, ya. Dia tidak jauh. Ada lagu mengatakan dia hanya sejauh doa. Ya. Ada mengatakan bahwa Tuhan itu dekat ketika engkau memanggil Dia. Sekarang saya mau katakan Tuhan itu dekat karena Dia adalah Tuhan kita yang imanen, Tuhan kita yang hadir, Immanuel, Tuhan kita yang selalu beserta dengan kita, yang sudah ada di antara kita, yang sudah hadir di dalam kehidupan umatnya. Ketika kita memanggil, maka Tuhan mendengar, karena Dia dekat, karena Dia tidak tuli. Tetapi yang mau saya katakan, bukan karena Dia dekat, kita tidak lagi mengalami penderitaan, kita tidak lagi mengalami pencobaan, kita tidak lagi mengalami pergumulan, kita tidak lagi mengalami kegagalan, bukan. Tetapi karena kita tahu Dia dekat, maka kita merasakan ketenangan, ya. Dan kita tidak takut berjalan, karena kita tahu bahwa kita berjalan dengan Tuhan yang dekat, berada di tengah-tengah kita. Jadi ibarat seseorang yang ketakutan berjalan di dalam kegelapan. Ibarat seorang anak remaja, ya, yang ketakutan di dalam berjalan di tengah kegelapan, ya. Temani aku dong, gitu. Di saat dia memiliki teman untuk berjalan, maka rasa takut itu juga akan berkurang karena dia tahu bahwa dia berjalan bersama dengan temannya. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya, dalam kehidupan kita berjalan di tengah suasana yang gelap, ya. Kita tidak takut karena kita tahu bersama siapa kita berjalan. Karena kita tahu siapa yang memimpin perjalanan kita. Siapa yang menuntun dan menopang kita di saat kita jatuh di tengah perjalanan. Yaitu Tuhan yang dekat dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini.
Tetapi setiap orang pasti mengalami yang namanya pergumulan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya beban hidup. Setiap orang keluarga ya pasti mengalami yang namanya penderitaan. Baik itu masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, ya, hubungan. Bagaimana kita sekarang melihat masa depan kita di tengah kesulitan itu? Sekalipun keadaannya belum pulih, seperti Yeremia di dalam kitabnya ini, ya, dia menuliskan, sekalipun keadaannya belum pulih, tetapi karena Tuhan dekat, ini sudah cukup bagi kita untuk merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga di saat-saat titik terendah dalam hidup kita, kita tetap kuat, ya. Kekuatan kita bukan karena keadaan yang sudah berubah, bukan karena kondisi yang sudah berubah atau sudah pulih, tetapi kekuatan kita adalah kekuatan sejati yang bersumber dari Tuhan yang Maha Pengasih. Yang berikut, ketika kita berseru kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan, maka kita merasakan penghiburan dari Tuhan. Ya. Kita merasakan penghiburan. Jadi, sama seperti anak yang tadi memanggil orang tuanya. Dia merasa terhibur, muncul atau timbul rasa terhibur karena sentuhan dari orang tuanya. Demikian juga dengan orang percaya. Kita merasa terhibur, kita merasa dikuatkan karena kita punya Tuhan, ya, yang berjalan bersama kita untuk menggapai masa depan kita yang indah. Untuk menggapai keadaan yang sudah dan bahkan akan dipulihkan nanti. Sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk takut, ya. Di dalam perjalanan kehidupan ini, sekalipun banyak hal yang membuat kita takut, tetapi karena kita tahu kita punya Tuhan, maka kita tidak takut. Sekalipun kita tahu besok masalah ada, tetapi kita tidak takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Artinya, ketergantungan kita kepada Tuhan, ya, kedekatan kita kepada Tuhan, inilah yang memberikan kita ketenangan di dalam menghadapi masalah, menghadapi badai. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada sebuah ilustrasi. Seorang nelayan yang tengah berlayar pada malam hari. Dan pada malam itu badai begitu kencang. Angin badai menerpa kapalnya. Menerpa jangkar kapal yang dinaikinya. Tetapi jangkar yang kuat itu memang tidak menghentikan badai itu, tetapi membuat kapal itu tetap berada pada tempatnya karena jangkar kapalnya itu kuat. Demikianlah sehingga kapal itu tidak
terombang-ambing dan kehilangan arah. Karena kapal itu memiliki jangkar. Ya. Kita juga sebagai orang yang percaya seperti itu. Hidup kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan kehilangan arah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai jangkar yang kuat di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan tetap terarah sekalipun kita memiliki masalah. Ada orang ketika dia menghadapi masalah, hidupnya tidak terarah. Bahkan dia jauh dari Tuhan. Memilih untuk jauh dari persekutuan. Jauh dari pelayanan. Nanti sajalah, aku sedang bergumul. Hidupku sedang banyak masalah. Maka sekarang waktunya yang tepat untuk menyendiri. Tetapi kalau dia menyendiri, mengambil waktu untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan, puji Tuhan, ini tidak. Justru semakin larut kehilangan arah. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, badai itu pasti datang. Tetapi iman kita tidak akan lenyap ketika kita memiliki pegangan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita memanggil, Tuhan bertindak. Ya, minggu lalu dikatakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Dia adalah Allah yang peduli, yang mendengar. Demikian juga yang terjadi kepada penulis kitab ratapan ini. Yeremia sendiri, seorang nabi Tuhan yang mengalami banyak penderitaan di dalam panggilannya sebagai seorang nabi. Tetapi dia memilih setia di hadapan Tuhan. Orang yang kuat bukan berarti dia tidak pernah menangis. Maka ketika kita melihat teman kita menangis, jangan merendahkan, menyepelekannya. Oh, kau gak ada imanmu, menangis kau. Tidak. Biarkan dia menangis. Karena ada saatnya menangis. Ada saatnya juga meratap. Bagi seorang nabi saja dia pernah meratap. Tuhan Yesus sendiri pernah menangis ketika dia berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Demikian kita sebagai orang percaya. Menangislah ketika kita harus menangis. Tetapi jangan lupa, kita memiliki Tuhan yang dekat. Kita tahu kepada siapa kita memanggil dan berseru. Karena ada orang, dia tidak tahu kepada siapa dia memanggil. Siapa yang harus dipanggilnya ketika dia menderita? Siapa yang harus disembahnya? Sehingga kehilangan arah tadi. Kita sebagai orang yang percaya, pastinya kita tahu kepada siapa kita harus berseru, meminta pertolongan. Apakah kita berseru dan mempasrahkan diri kepada manusia? Firman ini menyatakan, berserulah kepada Tuhan, sebab Tuhan dekat ketika kita memanggil. Jangan berseru kepada dunia ini. Jangan tuliskan penderitaanmu di media sosial. Ya, karena sekarang orang banyak menumpahkan semua unek-unek. Ya, penderitaan masalahnya semua di situ. Apakah itu menyelesaikan masalah? Justru akan terjadi semakin banyak pertambahan dan bisikan-bisikan. Tidak ada jalan keluar. Tetapi ambillah waktu berseru kepada Tuhan. Waktu yang tenang berbicara kepada Tuhan. Sekalipun yang terdengar hanya isak tangis, desahan, dan air mata yang keluar. Dia melihat dan mendengarkannya. Dia memahami dan mengerti isi hati kita. Maka
marilah berseru kepada Tuhan dan Dia pasti mendengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang kami dengar. Bahkan hingga pada saat ini Engkau mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan lewat pengalaman seorang nabi yang Engkau panggil, tetapi dia turut menderita. Demikian juga kami di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Pasti kami mengalami banyak tantangan, rintangan, penderitaan dalam hidup ini. Tetapi biarlah kami Tuhan, di dalam penderitaan itu kami menjadi tahan uji, sehingga iman kami semakin dimurnikan. Kami mampu memenangkan penderitaan itu. Sebab Tuhan yang selalu dekat kepada kami, mendengarkan seruan kami, menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati badai dan masalah serta pencobaan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami, baik suka maupun duka, Tuhan selalu menjaga kami. Berkati kami Tuhan dan seluruh pelayanan yang akan kami lakukan dalam 1 minggu ke depan. Pelayanan atau tanggung jawab kami di tengah keluarga, pekerjaan, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di gereja-Mu ini. Biarlah kami Tuhan mampu memenuhi tugas panggilan-Mu. Biarlah kami senantiasa bersuka cita. Izinkan gereja-Mu HKBP Ciputat ini Tuhan untuk melaksanakan pelayanan yang sudah diprogramkan di tahun ini, secara khusus dalam minggu ini. Pelayanan kategorial, demikian juga pelayanan diakonia, demikian juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, bahkan jemaat-Mu yang merasakan duka cita. Tuhan Engkau hibur, Engkau kuatkan mereka. Jemaat-Mu yang sakit, Engkau adalah tabib yang ajaib, yang mampu memulihkan jemaat-Mu dari sakit penyakit yang tengah diderita pada saat ini. Lihatlah mereka Tuhan dan jamalah, maka mereka akan sembuh. Berkati keluarga yang merawat, supaya dikuatkan dan diberikan kesabaran. Engkau cukupkan segala biaya pengobatan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berkati Tuhan kami, hamba-hamba-Mu yang Engkau panggil, Kau pilih melayani-Mu di gereja ini. Mulai dari pimpinan kami, amang uluan kami, amang pendeta sinaga, dan seluruh pendeta fungsional, demikian juga para majelis yang Engkau panggil melayani-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap bersinergi untuk melayani Tuhan di gereja ini. Berikan kami hikmat untuk senantiasa mampu menimbang akan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Dan terimalah seluruh pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga sembah permohonan kami pada saat ini. Kiranya Engkau dengarkan dan Engkau jawab pada waktu yang telah Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi